membuat suatu inovasi agar yang baby boomer ini nggak gaptek. Oke. Ya. Terus yang kedua, kenapa kita nggak berpikir ada media center di Surabaya? Media center. Yang bisa mengakomodasi semua aspirasi. Terus terang aja di sini dari multimedia, baik itu dari radio, dari provider website, dari wifi dan lain sebagainya. Nah, mungkin nggak di Surabaya ini ada media center? Media center begitu ya? Baik. Semua masalah kemasyarakatan di Surabaya ini bisa terakomodasi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Prayogo di Sidoarjo. Menarik ini, Pak Wawan, Pak Adit, dan juga Pak Adang. Silakan, siapa dulu? Mungkin ke Pak Wawan dulu, saya silakan. Ini baby boomer dulu tahun 70-an dianggap sama Pak Prayogo nih, bapak-bapak ini, karena kalau saya kan masih ini ya, memang masih muda tapi macak tua. Saya sedikit cerita sejarah, mungkin dari sejarah dunia. Pertama adalah agraris, industri, kemudian era ini kita masuk era yang namanya Age of Creativity. Age of Creativity, oke. Jadi era kreativitas. Ya, betul. Ini akan dari sekarang dan akan menjadi masa depan anak-anak di seluruh dunia. Mereka nanti akan adu kecerdasan. Dan yang bikin terus terang kita semua prihatin bahwa di Indonesia ini hampir semua produk teknologi semua import. Apple, Silicon Valley. Sekarang Rusia juga sudah mau Skolkovo untuk menyaingi Silicon Valley. Mereka juga udah keluarin tablet plastik seperti itu. Nah, terus terang saya melihat ini kita belum siap untuk membuat produk teknologi yang benar-benar bukan hanya merakit ya, tapi dari hulu ke hilir dibuat di Indonesia. Karena ini nanti ke depan ini adalah era adu kecerdasan dan era adu persaingan benda-benda sophisticated seperti iPad, Google Glass, dan sebagainya. Makanya untuk itu anak-anak muda seharusnya tidak hanya developer Android, tapi sudah masuk ke level lebih bawah, yaitu mereka bisa bikin sistem kernel dan kemudian bisa menjadi produsen hardware. Harus siap seperti itu. Mau nggak mau? Kita angkat telepon atau oke? Angkat telepon? Ya, kita angkat telepon dulu Pak, karena ini ada telepon yang sudah menunggu. Nanti kita lanjutkan untuk menjawab. Halo, selamat sore Teknovasi. Halo. Selamat sore Teknovasi, dengan Bapak siapa? Saya Lutfianto Suryoso, anggota Dewan Pendidikan Jawa Timur. Oke, baik Pak Lutfianto, silahkan Bapak. Ya, saya ingin sampaikan tadi soal situs-situs porno itu ya. Tidak ada regulasi bagus. Seringkali ada penggerbekan bagus gitu kan. Masalahnya kan kalau sudah seperti itu tidak dengan sendirinya kemudian itu bisa dicegah gitu. Bagi saya yang lebih penting itu justru dunia persekolahan ini justru harus melatih anak-anak untuk bisa menggunakan internet itu secara benar. Sekarang ada handphone yang juga sudah pakai internetan. Saran saya, teman-teman ini sebaiknya juga bekerja sama dengan dinas pendidikan. Justru jangan dilarang pakai handphone. Anak-anak sekolah jangan dilarang membawa handphone, tetapi di persekolahan itu handphone dipakai, gitu kan? Bagaimana kemudian di situ anak-anak dilatih untuk menggunakan handphone secara benar, memakai internet secara benar, gitu kan? Sehingga nanti perkembangan untuk generasi berikutnya menjadi lebih positif di dalam mensikapi internet itu, gitu kan? Tetapi kalau dilarang itu justru psikologi masyarakat Indonesia ini semakin dilarang semakin kepengen tahu, gitu ya. Jadi sekali lagi saya tekankan, tolong disampaikan juga kepada teman-teman di dinas pendidikan dan sebagainya, gitu ya, untuk bekerja sama dan kemudian di persekolahan dilatih anak-anak untuk menggunakan internet itu secara benar. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Lutfianto. Luar biasa. Ini juga kebetulan menyambung dengan yang barusan saja kita bahas dan diskusikan ya, Pak Wawan, Pak Adit, dan juga Pak Adang. Juga tadi masih berkenan dengan pertanyaan Pak Prayogo bahwa ini native digital generation sama mungkin kurang lebih dengan bukan pertanyaan tapi lebih ke kayak suggestion ya Pak Lutfi, bahwa memang
ini penting juga gitu. Memang kita tidak melarang selama ini, cuman kan hanya selalu tidak mendapatkan sebuah maksimum intention. Memang kita ingin endorse mereka untuk bisa berlaku atau menggunakan teknologi internet dengan benar. Nah, tapi apakah memang masih possible, Pak, ada native digital generation atau ada tutorial ini soal teknologi? Silahkan. Ya, ini kalau saya tadi sebenarnya udah curiga dari nada bicaranya Pak Prayogo. Ini sepertinya saya kenal dengan suaranya. Karena memang beliau itu di samping dosen ITS, memang bekerjanya di teknologi. Nah, dan beliau sebagai orang teknologi yang suka inovasi. Kebetulan kita sering sharing di kantor. Kebetulan satu hal yang beliau tertarik dengan kita, kebetulan Dinas Kominfo itu terkait mengelola HT yang terkait sama komunikasi dinas, pekerjaan dilakukan baik itu Bu Wali atau dinas yang lainnya di lapangan, komunikasinya pakai HT, bukan pakai HP. Nah, di sini kita sedang di tempat kami di Kominfo, kita punya tempat workshop, kita lagi mencoba meng-create HT yang jadul ini akan kita rubah fungsinya sebagaimana HT digital. HT itu yang sepertinya digunakan karena kita beli semua keseluruhan, kita mengganti keseluruhan, kita nggak mampu. Akhirnya dengan kemampuan teman-teman kita coba. Nanti kita sudah mencoba, tinggal bagaimana menciptakan perangkat yang sudah gini besarnya dicetak menjadi kecil dalam bentuk chip, sehingga bisa ditanamkan di HT itu, sehingga HT yang harganya 3 juta bisa berfungsi sama dengan HT yang harganya 30 juta. Wow. Nah, ini kita sudah lagi mencoba seperti itu, dan kita sudah membuat yang besarnya, topologi yang besarnya, kita coba di repeater sudah jadi. Nah, kemarin kita coba hubungi dari teman-teman yang di luar. Nah, di Surabaya pengen tahu ya, kita nggak tahu, pengen dapat informasi bagaimana jam sekian besarnya topologi besar diciptakan jadi kecil gitu, seperti chip. Di Cina sudah ada. Tapi harapan saya bukan di Cina, saya pesan tapi di sini di gitu. Indonesia. Cuma siapa yang bisa gitu ya. That's what we call innovation. Ya, Tahan dulu sebentar, ada telepon lagi, kita angkat dulu Pak Adit, Pak Wan, dan Pak Adang. Halo, selamat sore.